Pemirsa, kali ini kami akan melaporkan kegiatan penanganan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota Padang yang berlangsung hampir 1 bulan terakhir ini. Untuk itu, meski masa tanggap darurat telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2025, namun tanggung jawab pemerintah Kota Padang terhadap para korban atau yang terdampak bencana tersebut tidaklah berakhir. Untuk itu, pemerintah Kota Padang melalui OPD terkait tetap bekerja keras sampai kondisi mereka benar-benar pulih dan kembali dapat beraktivitas normal seperti biasa. Saudara, inilah liputan selengkapnya. Pasca berakhirnya masa tanggap darurat, Dinas Sosial saat ini bekerja sama dengan tim verifikasi validasi lapangan melakukan pengecekan langsung terhadap rumah yang terdampak bencana banjir dan longsor. Tim ini nantinya akan bekerja untuk memvalidasi kondisi rumah yang hanyut maupun rusak berat. Hasil validasi inilah nantinya sebagai bahan atau acuan data bagi kami di Dinas Sosial untuk meneruskan ke Kementerian Sosial. Nah, dalam beberapa saat yang lalu Kementerian Sosial sudah menyampaikan beberapa statement yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pemerintah kota tengah menggodok program-program khusus dalam rangka rehab rekon ini sehingga tahapan setelah pasca tanggap darurat ini bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya kami secara bersama-sama bahu-membahu untuk menindaklanjuti tahap rehab rekon ini sehingga korban baik yang ada di hunian sementara maupun hunian tetap dan secara keseluruhan setidaknya bisa melanjutkan kehidupan seperti sebelum bencana. Total jumlah kita se-Kota Padang yang terdampak bencana kemarin berapa? Mengenai jumlah korban terdampak itu ada di posko ya, posko tanggap darurat yang dikoordinir oleh BPBD. Nah, kalau di Dinas Sosial bagaimana memfasilitasi agar masyarakat untuk kebutuhan makan, sandang dan segala macamnya selama masa tanggap darurat itu menjadi domainnya Dinas Sosial. Nah, perkara jumlah korban nantinya itu ada di BPBD. Ya, kan fase tanggap darurat berakhir hari ini ya, tanggal 22 Desember 2025. Yang mana tanggap darurat kita mulai dari tanggal 25 November sampai tanggal 22 Desember. Kemudian mungkin fase sesudah itu adalah transisi darurat menuju pemulihan. Jadi fase ini adalah tetap kita melakukan penanggulangan kebencanaan, tapi
fasenya adalah fase transisi darurat pemulihan. Adapun ini adalah yang harus kita lakukan ke depannya, tetap memonitor ya dan memandoi mungkin bagi pengungsi itu sekarang sudah dipindahkan sebagian ke rumah nelayan ya dan rusunawa. Kemudian kedepannya mungkin kita akan membuat hunian tetap bagi pengungsi itu. Jadi mungkin dalam proses ke depan itu yang kita lakukan adalah tentang pengungsian juga, kemudian sarana prasarana yang vital ya itu juga tetap diinikan ya, tetap diperbaiki gitu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dokumen R3P ya, yaitu Jitu Pasna. Itu sekarang sedang kita clearkan dengan Bapeda, PU, Perkim, PPBD dan BNPB. Sehingga dokumen kita ini nanti selesai dan itulah rujukan kita 2 tahun atau 3 tahun ke depannya penanggulangan infrastruktur yang rusak pada saat ini. Jadi mungkin dalam proses transisi darurat menuju ke pemulihan ini kita tetap melakukan mengkoordinir terhadap penanggulangan kebencanaan ini sehingga dia nanti hilang daruratnya dan menuju ke pemulihan gitu Pak. Jumlah pengungsi ya baik yang di rumah susun ataupun di pengungsian terpusat dan pengungsian mandiri itu sebanyak 658 KK. Adapun jiwanya sebanyak 2.492 jiwa. Jadi itu total pengungsian yang ada di Kota Padang. Sementara kalau yang di rumah rusus ya, rumah nelayan dan rusunawa itu sebanyak 93 KK dan 365 jiwa. Kemudian pengungsian terpusat itu sebanyak 23 KK dan 56 jiwa. Dan yang terbanyak itu adalah pengungsian mandiri ya, mereka mungkin mengungsi di rumah-rumah mereka sendiri, di famili mereka itu sebanyak 658 KK, 542 KK dan jumlah jiwanya 2071 jiwa. Jadi total semuanya 658 KK dan jiwanya 2492 jiwa. Itu total pengungsi kita.